Kita kembali lagi ke perkuliahan teori risiko 3. Kali ini kita akan memasuki bahan terakhir dari kuliah kita, yaitu adalah pendekatan semi-parametrik dan pendekatan parametrik. Seperti yang saya sudah pernah bahas, pendekatan semi-parametrik ini tuh distribusi modelnya diketahui atau diasumsikan, namun distribusi prior dari parameter risiko kita itu tidak diketahui. Notasi dan asumsi yang digunakan masih sama, dan tujuan akhir kita itu adalah mencari tahu estimasi dari mu, V, dan A ya. Mu topi, V topi, dan A topi. Nah, dalam pendekatan semi-parametrik ini, kita akan memanfaatkan fakta bahwa distrib model itu diketahui ya. Dan kita akan mencari hubungan antara mu, V, dan A gitu. Sebenarnya kan data sudah diketahui, tapi kita tidak perlu menggunakan formula-formula atau rumus-rumus yang sudah pernah diturunkan di non-parametrik itu. Jadi kita hanya perlu menentukan hubungan antara mu, V, dan A, dan kita biasanya hanya menentukan mu dan V aja, dan A-nya itu bisa dihitung lewat hubungan tersebut gitu. Nah, kita akan masuk ke dalam bahan pertama, yaitu adalah Poisson frekuensi model. Kita masuk ke topik pertama kita di semi-parametrik, yaitu adalah Poisson frekuensi model. Jadi, distribusi dari XIJ bersyarat theta itu diketahui. Namun sebenarnya yang diketahui distribusinya itu adalah perkalian antara MIJ dikali XIJ ya. Jadi, setiap XIJ ini tuh adalah jumlah dari beberapa klaim ya, yaitu sebesar MIJ. Nah, jadi setiap dari YI ini adalah berdistribusi Poisson. Jadi Y1 itu berdistribusi Poisson dengan distribusinya theta I, Y2 juga, dan seterusnya itu. Jadi dan XIJ itu adalah rata-ratanya ya. Rata-ratanya. Ingat, XIJ itu selalu adalah rata-rata. Jadi rata-rata dari distribusi Poisson itu kita tidak tahu distribusinya apa, tapi kalau jumlahnya kita tahu adalah jumlahnya distribusi Poisson. Jadi si MIJ ini kita bawa ke sebelah kiri. Jadi MIJ dikali XIJ itu adalah Poisson dengan parameternya itu adalah ini, mu J dikali MIJ dikali theta I. Jadi yang diketahui distribusinya itu adalah MIJ dikali XIJ. Nah, sekarang kita bisa cari tahu mu theta dan segala-galanya ya. Jadi mu theta I-nya jadi apa nih? Mu theta I itu sudah pernah diturunkan bahwa mu theta itu adalah ekspektasi dari XIJ bersyarat theta I ya. Harusnya sebenarnya mu theta itu adalah ekspektasi dari YI ya. Tapi karena XIJ itu adalah rata-rata dari setiap YI, maka sama sih ya. Dan ini adalah tapi kan kita nggak tahu distribusi dari XIJ, maka kita kalikan dengan ini MIJ per MIJ ya. Nah, seper MIJ-nya bisa keluar. Nah, ini adalah ekspektasi dari MIJ XIJ bersyarat theta I. Dan kita tahu nih, MIJ dikali XIJ kan Poisson ya. Poisson dengan min-nya ini adalah ini. Berarti ini semua tuh adalah MIJ dikali theta I. MIJ-nya bisa dicoret sehingga ini menjadi theta I. Nah, semoga cukup jelas. Nah, sekarang kita ke formula untuk V theta I. Tapi yang kita ketahui itu adalah V theta I per MIJ ya. Nah, ini adalah var dari XIJ per theta I ya. Nah, hubungan ini tuh kenapa? Karena lagi-lagi karena V theta I itu adalah variansi dari si YI ya. Nah, terus variansi dari XIJ itu adalah V theta I per MIJ ya. Pernah dibuktikan dulu. Nah, ini lagi-lagi sama pakai var dari MIJ XIJ per IJ ya. Nah, seper MIJ-nya bisa keluar, jadi seper MIJ kuadrat, dan kita punya var dari MIJ XIJ bersyarat theta I. Ya. Nah, di sini MIJ XIJ lagi-lagi adalah berdistribusi Poisson, variansinya itu adalah MIJ theta I, jadi dan bisa dicoret sehingga ini adalah menjadi theta I per MIJ MIJ-nya kecoret ya, jadi tinggal satu. Nah, jadi kita punya ini sama dengan ini. Oleh karena itu V
theta I itu adalah theta I. Nah, dari sini kita bisa cari tahu mu top itu adalah ekspektasi dari mu theta, dan ini ekspektasi dari ini itu adalah ekspektasi dari theta I ya. V juga sama, ekspektasi dari V theta I, dan ini adalah ekspektasi dari theta I. Nah, dari kedua hubungan ini kita mendapatkan hubungan bahwa mu itu sama dengan V ya. Dan hubungan ini yang akan kita pakai untuk menghitung mu dan V ya. Dan sementara A itu bisa dicari lewat ini ya, lewat variansi dari XIJ, kan itu sama dengan ini ya, V per MIJ ditambah A ya. Kita bisa pakai hubungan ini. Topik selanjutnya adalah binomial frekuensi model. Nah, di sini sama distri modelnya itu direpresentasikan bukan XIJ tapi adalah MIJ XIJ ya. Jadi XIJ itu lagi-lagi adalah sebuah gabungan ya atau agregat ya. Di sini saya tulis di sini. Jadi agregat antara distribusi Y1 ditambah Y2 dan seterusnya sampai YMIJ ya. Dan setiap dari Y1 sampai Y2 itu adalah berdistribusi Bernoulli ya. Berdistribusi Bernoulli. Jadi nilainya itu bisa 0 atau bisa 1 gitu. Oleh karena itu, gabungan dari atau agregat dari distribusi Bernoulli itu adalah binomial ya. Makanya XIJ itu adalah perkaliannya ya, rata-ratanya. Nah, jadi MIJ-nya saya akan pindahkan ke sini. Nah, ini jadi nggak ada. Karena itu ini tuh distribusinya adalah distribusi binomial jadinya. Dengan parameternya adalah M-nya itu adalah MIJ dan Q-nya itu adalah theta I di sini. Jadi parameter risikonya itu adalah si Q. Nah, sekarang kita akan hitung mu theta I-nya itu adalah apa? Lagi-lagi ini adalah ekspektasi dari XIJ bersyarat theta I ya. Dan lagi-lagi ini menjadi MIJ ekspektasi dari MIJ XIJ bersyarat theta I. Nah, ini adalah apa nih? Ini kan binomial. Binomial tuh ekspektasinya tuh adalah MIJ dikali theta I. MIJ bisa dicoret sehingga ini menjadi theta I. Bagaimana dengan V theta I per MIJ? Ini adalah var dari XIJ bersyarat theta I, dan bisa keluar MIJ-nya menjadi 1 per MIJ kuadrat dikali variansi dari MIJ XIJ bersyarat theta I. Dan variansi dari ini itu adalah MIJ theta I 1 min theta I ya, dibagi MIJ kuadrat. Ini bisa kecoret ya. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan bahwa V theta I-nya itu adalah theta I dikali 1 min theta I. Nah, sekarang kita bisa cari hubungan antara mu, V, dan A. Mu itu adalah ekspektasi dari mu theta I, dan ini adalah ekspektasi dari theta I. V itu adalah ekspektasi dari V theta I, dan ini adalah ekspektasi dari theta I 1 min theta I, atau sama dengan ekspektasi dari theta I min ekspektasi dari theta I kuadrat. Nah, sekarang kita membutuhkan A untuk mencari hubungan antara mu, V, dan A, yaitu ini adalah variansi dari mu theta I ya. Dan ini adalah variansi dari theta I, dan kita tahu variansi dari theta I itu adalah ekspektasi dari theta I kuadrat dikurangin ekspektasi dari kuadrat. Nah, dari ketiga formula ini kita bisa mendapatkan hubungan bahwa nih, jadi V itu adalah ekspektasi dari theta I min ekspektasi dari kuadrat ya. Dan A itu adalah kuadrat dikurangin ekspektasi dari theta I dikuadratkan. Nah, ini bisa kita tambahkan ya, biar ini bisa kecoret, dan kita mendapatkan hubungan bahwa A ditambah V itu sama dengan mu dikurangin mu kuadrat. Nah, hubungan ini akan kita pakai nanti untuk mencari tahu nilai A, V, dan mu.
berikut ini adalah contoh severity model sekarang. Nah, namun di sini saya mengambil penyederhanaan ya, yaitu adalah MIJ-nya itu satu semua ya. Jadi MIJ-nya itu satu semua, atau kita tuh pakai kasus Bullman aja gitu, bukan Bullman-Straub. Nah, jadi dan XIJ bersyarat theta I-nya itu adalah berdistribusi eksponensial theta I. Nah, di sini kita akan cari tahu nih mu theta I-nya itu apa? Itu adalah ekspektasi dari XIJ bersyarat theta I. Nah, dan karena XIJ bersyarat theta I itu adalah eksponensial, berarti ini adalah langsung theta I ya. Terus V theta I-nya itu adalah ini nggak usah pakai per lagi karena MIJ-nya kan satu ya. Jadi ini langsung adalah var dari XIJ bersyarat theta I. Dan ini adalah variansi dari distribusi eksponensial itu adalah theta I kuadrat. Nah, di sini kita bisa cari tahu mu itu adalah ekspektasi dari mu theta I, dan ini adalah ekspektasi dari theta I. V itu adalah ekspektasi dari V theta I. Ini adalah ekspektasi dari theta I kuadrat. Nah, lagi-lagi kita pakai A sekarang. Var dari mu theta I itu adalah var dari theta I, dan var dari theta I itu adalah ekspektasi dari theta I kuadrat dikurangin ekspektasi dari theta I dikuadratkan. Oleh karena itu kita bisa dapat hubungan bahwa A itu adalah, ini itu adalah V, dan ini adalah mu. Kita bisa punya hubungan ini jika modelnya kita itu adalah model exponential severity model ya. Nah, semoga ini ada kuadratnya, sorry. Nah, semoga dari ketiga contoh tadi cukup jelas bagaimana mencari hubungan antara A, V, dan mu. Ya, jadi kita sudah membahas 3 contoh kasus, contoh Poisson frekuensi model, binomial frekuensi model, dan exponential severity model, di mana pada setiap model itu kita mencari hubungan antara A, V, dan mu.